Lebih dari setahun awal kasus virus COVID-19 diumumkan di negeri ini. Penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini pertama kali dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk meredam pandemi COVID-19 ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas, lockdown dengan menutup jalan untuk umum dilakukan selama 14 hari. Lockdown lebih tepat daripada PPKM. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 19 Juni 2021, seluruh rumah sakit di Pulau Jawa hampir memenuhi rata-rata. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan bed occupancy rate tertinggi dan disusul oleh Jawa Barat. Tak hanya kesehatan, sektor pendidikan mengalami dampak serius akibat COVID-19 ini. Semua aktivitas pendidikan, mulai dari yang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi mengalami beberapa penyesuaian. Pembelajaran saat ini berubah menjadi daring, tanpa tatap muka antara peserta didik dan pengajar. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter semasa pandemi sangat terabaikan. Padahal, kehadiran guru dan pendidik secara langsung sangat diperlukan untuk pendidikan karakter bagi para siswa. Oke, sekarang kita ada di Grebage di daerah dekat rel kereta. Sekarang mau nanya tentang beberapa pertanyaan. Ada siapa namanya? Farhan, Farhan teh kelas berapa sekarang? kelas 6, Sekarang sekolah tuh online atau offline Farhan tuh? online. Online ya? Seneng nggak? Senang. Seneng nggak? Soalnya nggak usah masuk ke sekolah ya? Terus Farhan tahu COVID nggak sekarang? Tahu, Tahu COVID. Bahaya nggak sih? bahaya. Bahaya banget ya? Udah pernah ngeliat ini belum? Orang-orang yang kena COVID? Nah, Farhan tahu nggak kalau misalnya COVID tuh harus pakai masker gitu? Ya, Pakai masker ya? Farhan nggak pakai masker kenapa? kan main. Oh ya, main ya? Dekat rumah gitu ya? Jadi nggak bakal ada corona kalau dekat rumah gitu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Hampir seluruh sektor terdampak dan memperburuk capaian SDGs. Terhambatnya aktivitas perekonomian membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Jadi Ibu udah jualan berapa lama di sini? Saya jualan sapu ML udah 17 tahun. Sebelum pandemi mah segala sesuatunya dari makanan, dari uang, dari segalanya tercukupi. Sekarang mah buat biaya sekolah juga kurang. Ya biasa sehari 3 roda dapat nyimpen 1 juta, sekarang mah boro-boro 1 juta, 100.000 juga enggak. Kadang-kadang kesusahannya buat makan, apalagi dari pertama lockdown, sumbangan dari pemerintah 1.000 perak pun enggak pernah. Ya enggak, seenggaknya kalau enggak ada biaya bantuan dari pemerintah, apalah kita harus apa, atau dimodalin, atau diem di rumah, atau gimana. Saya enggak dapat dari RT RW enggak, dari pemerintah enggak, dari siapapun enggak. Makanya saya jualan bener-bener jualan maksain karena anak-anak butuh susu, anak yang sekolah butuh makanan. Ya berjuangnya kayak gini, dibawa. Kemarin juga ada yang nanya, Ibu, seharusnya anak disuruh di rumah, jangan dibawa ke tempat jualan. Saya diam di rumah, kalau dijamin sesuatunya dari pemerintah, silahkan aja, nggak apa-apa. Biarpun 5 bulan atau 10 bulan, saya seneng-seneng aja. Asal ada jaminannya iya, gitu. Ada jaminan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar keadaan bisa menjadi lebih baik? Kita bisa memulai dari hal kecil, seperti mengikuti protokol kesehatan, menaati aturan pemerintah, dan saling menjaga satu sama lain. Seperti kata pepatah, besi baik tiada berkarat. Perbuatan yang baik akan selalu dikenang oleh masyarakat.